Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bulan? Saya tidak bisa. Siapa buat bulan? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bintang? Saya tidak bisa. Siapa buat bintang? Hanya Tuhan saja. Siapa buat ikan? Saya tidak bisa. Siapa buat ikan? Hanya Tuhan saja. Siapa buat burung? Saya tidak bisa. Siapa buat burung? Hanya Tuhan saja. Siapa buat manusia? Saya tidak bisa. Siapa buat manusia? Hanya Tuhan saja. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Ana. Hari ini Lause akan menemani adik-adik semua. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, selamat hari Minggu ya. Hari Minggu pasti adik-adik semua pada suka kan, pada senang kan? Karena hari Minggu itu hari libur. Tapi meskipun libur, kita tetap harus ingat pada Tuhan. Ingat Tuhan, harus ingat untuk beribadah ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, seperti biasa, Lause selalu mengingatkan adik-adik akan 4 hal penting yang menjadi sikap yang benar dalam mengikuti ibadah online. Apakah adik-adik masih ingat apa sih 4 hal penting itu? Coba disebutkan satu persatu ya. Nah, yang pertama, pada saat kita memuji Tuhan, kita harus bernyanyi dengan semangat. Nggak pakai lemes-lemes, juga nggak pakai ngantuk-ngantuk. Yang kedua, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan dengan bersungguh-sungguh. Nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol-ngobrol, juga nggak sambil tidur-tiduran. Nah, yang ketiga, pada saat mengikuti ibadah, kita harus mengikuti dari awal, pertengahan, sampai selesai. Jangan setengah-setengah ya adik-adik ya. Ibadahnya belum selesai, udah ditinggal. Gak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Nah, yang terakhir, pada saat kita berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena pada saat kita berdoa, kita itu sedang berbicara kepada siapa adik-adik? Berbicara kepada Tuhan pencipta kita ya. Kita harus tunjukkan sikap hormat dan taat kepada Tuhan ya. Oke, baiklah, itu 4 hal penting yang harus selalu ingat dan harus kita lakukan. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Baiklah, adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita mau memulai ibadah kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin ya. Ayo adik-adik, nyanyinya semangat dan jangan lupa gerakannya ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci,
Adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, matanya ditutup ya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami mau memuji nama-Mu, mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami sungguh-sungguh untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik boleh duduk kembali ya. Nah adik-adik langsung mau tanya, apakah adik-adik semua sedang happy? Yes, ya. Nah sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu happy. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan yang selalu menjaga dan selalu menyertai kita. Nah sekarang karena adik-adik semua sedang happy, kita mau menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Lalu tahu adik-adik pasti bisa semua. Ya, kita nyanyikan lagu ini sebanyak 3 kali. Kita buat variasi ya adik-adik. Untuk yang pertama kali, langsung minta adik-adik yang laki-laki yang menyanyikannya. Yang kedua kali, adik-adik yang perempuan. Dan yang ketiga kali, kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke, yang semangat ya adik-adik, boleh sambil bertepuk tangan. Yang laki-laki duluan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yang perempuan, ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bersama-sama. Happy yeah yeah yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, adik-adik tahu sekarang kan sudah menjelang akhir tahun ya. Nah biasanya kalau menjelang akhir tahun kita ada merayakan satu hari yang istimewa dan penuh sukacita. Adik-adik tahu hari apa itu? Itu adalah hari Natal ya. Hari Natal adalah hari yang istimewa dan penuh sukacita. Karena Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua dari dosa dan kesalahan kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Hari Natal Telah Tiba ya. Nah adik-adik yang pernah mengikuti lomba nyanyi tempo hari pasti bisa menyanyikan lagu ini ya. Baik, kita nyanyikan lagu ini 2 kali ya. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Hari Natal telah tiba, fa la 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 la. Mari kita bergembira, fa la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, fa la 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 la. Memberitakan kabar Natal, fa la 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 la. Hari Natal telah tiba, fa la 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 la. Mari kita bergembira, fa la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, fa la 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 la. Memberitakan kabar Natal, fa la 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 la. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduknya yang tenang, tidak sambil main-main, tidak sambil mengobrol. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya.
Shalom adik di rumah, apa kabar? Bersyukur ya, hari ini kita masih kembali boleh bersama-sama beribadah walaupun masih secara online. Langsung berharap adik-adik di rumah tetap semangat dan setia ikut ibadah ya dari awal sampai akhir. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan ampuni dosa kami, sucikan kami, layakkan kami, persiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga pakai lause kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan waktu ini. Amin. Nah, adik-adik di rumah, lause mau tanya, selama ini adik-adik di rumah ada yang rajin enggak berolahraga? Misalnya seminggu 3 kali, bisa jalan santai, lari pagi, ataupun bermain sepeda. Itu semua untuk kesehatan tubuh kita ya. Di samping olahraga, kita juga perlu makanan yang sehat dan bergizi. Tapi kalau kita jarang berolahraga, kalau sakit gimana? Kan nggak enak. Nah, adik-adik pernah nggak berdoa sama Tuhan untuk menyembuhkan kita? Nah, adik-adik percaya nggak kalau Yesus bisa menyembuhkan kita? Hari ini langsung bercerita firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Yaitu Yesus mengampuni dan menyembuhkan. Satu hari Yesus berada di desa Galilea ya. Orang-orang yang telah mendengar tentang mujizat dan ajaran Tuhan Yesus ya, mereka datang dari daerah di sekitar Galilea. Mereka ingin mendengar Tuhan Yesus mengajar ya. Yesus pun mengajar di satu rumah yang penuh sesak dengan banyak orang. Di samping itu ada juga beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi ya yang ikut berkerumun. Kedatangan Tuhan Yesus di kota itu merupakan kabar yang baik ya. Karena apa? Mereka cepat-cepat membawa satu orang lumpuh ya yang terbaring di atas tempat tidur. Nah, adik-adik tahu orang lumpuh itu apa? Orang yang tidak bisa berjalan sama sekali ya. Sepanjang waktu dia hanya terbaring di atas tempat tidur. Adik-adik bisa bayangkan enggak apa yang dirasakan orang lumpuh itu? Pasti kadang-kadang dia merasa bosan, tanpa pengharapan, karena dia tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri ataupun pergi ke mana-mana ya. Itu yang dirasakan oleh orang lumpuh ya. Seperti kita di masa pandemi ini, kita tidak bisa datang ke gereja, kita tidak bisa tatap muka secara ibadah, terus kita juga tidak bisa bermain bersama teman ataupun pergi kemana-mana ya. Rasanya juga seperti orang lumpuh tidak bisa pergi kemana-mana ya. Waktu orang-orang membawa lumpuh ini datang kepada Tuhan Yesus, mereka tidak bisa masuk lewat pintu. Kenapa? Karena banyak orang yang berkerumun ya. Nah, adik-adik tahu apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat orang lumpuh ini naik di atas atap rumah ya. Nah, karena atapnya rata, mereka bisa berjalan. Terus perlahan-lahan mereka membongkar atap ya. Dengan hati-hati mereka menurunkan orang lumpuh ini ya. Tepat di tengah banyak, tepat di depan Tuhan Yesus ya. Yesus pun melihat bahwa orang ini mempunyai iman yang besar ya. Yesus pun berkata kepada orang lumpuh ini ya, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Wah, waktu mendengar itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka saling berpandangan. Siapakah Yesus ini? Hanya Allah Bapa yang bisa mengampuni dosa. Terus Yesus tahu ya apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Dia pun memandang mereka dan berkata, "Mana lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni atau bangunlah berjalanlah." Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan ya. Nah, Yesus berbicara kedua kali lagi kepada orang lumpuh ini, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah." Orang lumpuh ini percaya ya, seketika juga ya bangun di depan orang banyak. Terus dia mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang lumpuh ini pasti merasa sangat sukacita sekali. Karena apa? Yesus bukan hanya menyembuhkan lumpuhnya, tapi Yesus juga mengampuni dosa-dosanya. Nah, ketika orang semua menyaksikan hal itu, orang-orang membicarakannya dengan kagum ya. Mereka berkata, "Puji Tuhan, hari ini kita telah menyaksikan dan mendengar hal-hal yang sangat mengagumkan ya." Nah, adik-adik di rumah, apakah kalian juga berpikir kalau Yesus bisa mengampuni dosa orang lumpuh dan menyembuhkan
orang lumpuh ini, apakah Yesus juga bisa mengampuni dosa kita? Itu benar sekali adik-adik ya, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menggantikan setiap kita yang berdosa ya. Asal kita mau datang kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga akan memperoleh hidup yang kekal ya, seperti orang lumpuh itu. Nah adik-adik, kalau kita sakit atau anggota keluarga kita sakit seperti papa, mama, dan koko, cece, dedek, kita juga bisa berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Nah, kalau kita punya hati yang bersuka cita dan memuliakan Tuhan, maka hati kita pun bisa memuji Tuhan ya, yang melalui Mazmur yang Lause bacakan ya. Kalau ada di rumah boleh membuka Alkitabnya, yaitu Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nah adik-adik, kalau hati kita penuh sukacita, maka kita bisa memuliakan Tuhan ya, melalui puji-pujian ataupun mazmur yang telah Lause bacakan. Nah ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya aku tertolong. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya aku tertolong. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan yang Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Firman-Mu boleh mengajari kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Engkau yang dapat mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, asal kami mau datang dan percaya kepada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami masih kecil, tapi kami boleh belajar terus mempercaya Engkau bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, hingga kami dewasa dan bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan aktivitas ya, supaya adik-adik lebih mengerti akan firman Tuhan. Sampai jumpa, dadah. Ya, terima kasih Lause karena telah membawakan firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Adik-adik, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang penuh kuasa ya. Yesus Kristus adalah anak Allah yang penuh kuasa. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus juga berkuasa menyembuhkan semua sakit dan penyakit kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Nah adik-adik, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat yang terus kita terima setiap hari dari Tuhan, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan ya. Adik-adik boleh meminta bantuan kepada papa dan mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening bank seperti yang tertera di layar berikut ataupun melalui scan QR code ya. Nah adik-adik, sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, kita mau menyanyikan lagu Ada Orang Lumpuh. Adik-adik tahu nggak orang lumpuh itu seperti orang yang bagaimana ya? Nah orang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan ya.
Di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang yang lumpuh tetapi disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik kita nyanyikan lagu ini sebanyak 2 kali ya. Ada orang lumpuh ya. Ada orang lumpuh tak dapat berjalan, ia pun diangkat oleh temannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia berjalan oleh kuasa Yesus. Ia berjalan oleh kuasa Yesus. Dia berjalan. Sekali lagi ya. Ada orang lumpuh tak dapat berjalan, ia pun diangkat oleh temannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia berjalan oleh kuasa Yesus. Ia berjalan oleh kuasa Yesus. Ia berjalan. Iya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus selalu memperhatikan segala kebutuhan dan memperhatikan kehidupan kita. Nah, adik-adik, gak terasa ya, ibadah kita hari ini sudah akan berakhir. Adik-adik semua silakan bangkit berdiri, ambil sikap berdoa. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih ya. Adik-adik tundukkan kepala, lipat tangannya, matanya ditutup ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Thiên Phú vô can Jenny, Thiên Phú vô can Jenny. 我们再见，上的父亲，我深感谢你。 Adik-adik, kita berdoa ya. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami agar firman yang boleh kami dengar hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Setiap hari kiranya Tuhan selalu memimpin dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga agar kami tetap rajin, tetap setia untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sampai di sini ya. Adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan dan Lause berharap adik-adik tetap rajin dan setia untuk beribadah. Kita berjumpa lagi lain waktu ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.